Para jamaah sekalian, sambil bersama-sama membaca kitab umat Dewantos pengawasan Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Hadirin jamaah pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dipayun kurangnya diberi syukur ke Allah Subhanahu wa taala atas kemampuan urang sadaya mengkira-kira nikmat dan berkaitan segenap berulami nikmat iman sareng nikmat Islam, nikmat panjang umur bagi paparinan sehat walafiat, sehat jasmani sareng rohani. Alhamdulillah kalau dosa dari Allah Subhanahu wa taala kurang sadaya dinaungi biasa mumpun kalian diri kalian tempat dina raraga silaturahmi ngalaksanakeun kewajiban urang sadaya selaku umat muslim nyaeta thalabul ilmi. Mudah-mudahan lengkahna 2 urang sadaya di bumi masing-masing puji kalian tempat singajar dan berhiji saksi di yaumil akhir, singajar dan berhiji sabadia lusun rahmat sareng maghfirah ya Allah Subhanahu wa taala. Syahid Allah biasa ngapunten kana sadaya dosa-dosa urang sadaya, dosa ucapan urang, tekad urang, laku-laku urang anu patos ngalanggar sarta ngalawurakeun kana sadaya paring Allah Subhanahu wa taala. Sareng mudah-mudahan cahina urang sadaya dina tempat singajan dan berhiji tanda syukur karena sadaya nikmat anu participasikeun ku Allah Subhanahu wa taala supados urang teu kalebet janian ukur kana
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la amwatan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya illa yassartaha ya arhamar rahimin. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatul ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, umatnya yang senantiasa istiqomah sampai yaumul qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk di majelis ini, di tempat ini, di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan amal saleh yang akan memberatkan timbangan kita fi mizanil hasanat insyaallah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim, bermuajah. Sama-sama kita saling mengingatkan tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Untuk bahasa pakai bahasa Latin mungkin Ustaz, secara menulis kasar. Insyaallah kajian pada malam hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama membahas di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ada sebuah ungkapan, sebuah penelitian, jika ingin menghancurkan sebuah peradaban, jika ingin menghancurkan sebuah bangsa, maka hancurkanlah 3 faktor, 3 pilar. Yang pertama adalah sekalian, hancurkan dari sistem pendidikannya, tarbiyah pendidikan. Yang kedua, rusak hubungan pilar rumah tangganya. Dan yang ketiga, rusaklah para panutannya. Jadi para panutan, para tokoh yang menjadi panutan masyarakat itu akan dirusak secara harga diri, secara posisi dan kedudukannya. Dan ini menjadi sebuah analisa yang memang betul terjadi dalam sekalian. Pendidikan menjadikan bangkitnya satu bangsa dan runtuhnya satu bangsa. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita pernah ingat Jepang itu dulu pernah dibom. Hiroshima, Nagasaki dibom. Hancur Pak, secara fisik. Ya, bom atom yang diledakkan oleh Amerika dan membuat Jepang menyerah pada akhirnya. Ketika itu jamaah sekalian, apa yang dicari oleh Kaisar Jepang saat itu? Ada yang tahu? Ketika hancur,
Lalu Kaisar Akihito mengatakan, adakah guru yang masih hidup? Yang dicari siapa, Pak? Guru. Adakah guru yang masih hidup di antara puing-puing Hiroshima Nagasaki yang dihancurkan oleh Amerika? Guru. Guru dicari, Pak. Dan guru inilah yang menjadikan kebangkitan kembali sebuah bangsa tersebut. Dan pada akhirnya kan Jepang sekarang secara tatanan ekonomi, secara produsen sebagainya lebih maju daripada negara-negara yang lain, termasuk negara yang maju. Guru yang dicari. Nah, ketika satu bangsa itu dihancurkan dari pendidikannya, maka bangsa tersebut akan mengalami kemunduran. Seorang Profesor Muhammad Nukaim Alatas, Profesor Dr. Muhammad Nukaim Alatas ini termasuk dari keturunan Ahlul Bait, keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau dirunut secara nasab keturunannya sampai kepada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ini satu-satunya yang ahli pendidikan. Beliau hidup di Malaysia dan menjadi rujukan para pendidikan Muslim modern sekarang. Beliau mengatakan maju mundurnya sebuah bangsa, maju mundurnya umat Islam itu tergantung di pendidikannya. Pendidikan. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, jika satu permasalahan diserahkan kepada bukan ahlinya, wabil khusus dalam urusan pendidikan, maka kata Rasulullah SAW, tunggulah kehancuran. Mohon maaf, sekarang Menteri Pendidikan di negeri kita, ya, kita bisa tahu siapa Menteri Pendidikan di negeri ini, Pak. Dulu sebelum di zaman Soeharto, jamaah sekalian, zaman Soeharto, pendidikan itu biasanya diserahkan kepada ahlinya, di antaranya para pendidik. Di Indonesia ini salah satu perintis pendidikan itu Muhammadiyah. Ya, kemarin Muhammadiyah itu sudah sampai 109 tahun. Muhammadiyah ini konten dalam pendidikan dari mulai Raudatul Atfal, kemudian SD, SMP, sampai dengan perguruan tinggi, bahkan aset Muhammadiyah setelah dihitung dari segi pendidikan itu luar biasa, sampai 600 triliun Muhammadiyah. Bahkan kerjasama dengan Malaysia. Malaysia itu kerjasama pendidikannya dengan Muhammadiyah, ada Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Biasanya pendidikan, Menteri Pendidikan itu diserahkan kepada ahlinya di zaman Soeharto. Nah, kalau sekarang ya kita bisa lihat lah, dari background Menteri Pendidikan sekarang kan bukan dari background pendidikan, bukan. Nah, ada yang dari mana, Pak? Bisnis dari itu. Sehingga banyak aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya, jemaah sekalian, kebijakan ini membuat kerancuan dalam pendidikan. Dari awal sempat muncul, ya, akan menghilangkan dalam artian permasalahan pendidikan di agama. Kemudian para tokoh-tokoh dari kalangan Muslim itu dihapus, Pak, dari sejarah. Termasuk NU Marah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun dihapus. Lalu kemudian sekarang ini muncul, Pak, Permendikbud, ya, Permendikbud 2021 PPKS, yang di dalamnya, jamaah sekalian, ya, biasanya bangsa ini merujuk kepada pendidikan modern Barat. Padahal pendidikan modern Barat ini tidak baik-baik juga, Pak. Sehingga kalau kata Profesor Nukaim Alatas, beliau mengatakan pendidikan Barat itu justru mindsetnya membuat anak-anak didik kita itu materialisme. Di kepalanya itu materi, Pak. Kalau sudah sekolah SMP, SMA, kemudian kuliah, apa yang akan didapat setelah sekolah? Kan gitu, Pak. Mau kerja apa? Kan materi. Pemikirannya materi. Orang setelah beres kuliah itu materi. Nah, ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, bahkan sekarang hampir kalau kita lihat pro kontra di Permendikbud ini, di mana pro kontranya, ya,
mohon maaf yang pada akhirnya sebagian dari ormas-ormas Islam pun mengkritik tentang pendidikan ini. Karena bisa jadi ada kebebasan seksual di kampus-kampus. Kalau perlakuan di kampus itu suka sama suka, yang pada akhirnya dibolehkan, kecuali tidak ada izin dari korban. Tidak suka korbannya bisa melaporkan, tapi kalau suka sama suka tidak jadi masalah pada akhirnya. Ini sebuah permasalahan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali lagi bahwasanya maju mundurnya sebuah bangsa, sebuah negara itu tergantung di pendidikannya. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan pengajaran kepada kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Profesor Dr. Muhammad Nukaim Alatas mengatakan harus ada islamisasi dalam pendidikan. Islamisasi dalam pendidikan. Ketika kita melihat ada sebuah kerancuan, ada sesuatu yang bisa membahayakan kepada generasi kita, ini tanggung jawab orang tua, tanggung jawab kita semua yang hadir. Orang tua ini menjadi awal dalam mendidik, membina keturunannya, anak-anaknya, Pak. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang di sini kebanyakan ada orang tua dan ibu-ibu menjadikan garda terdepan dalam pembinaan. Karena Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrahnya, keadaan Islam. Tergantung kepada orang tuanya yang akan membuat anak itu menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Majusi, menjadi sosok apa, itu tergantung orang tua. Maka orang tua menjadi sumber utama, tempat tarbiyah pendidikan bagi anak-anaknya. Pada kesempatan yang berbahagia ini jemaah sekalian, ada 3 yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada kita selaku orang tua. Rasulullah SAW mengatakan, adibu auladakum bithalasati khisal. Adibu auladakum bithalasati khisal. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. 3 perkara. Ini wajib, Pak. Apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah, adibu auladakum. Maka di sini Rasul menggunakan ta'dib, ta'dib. Dan Profesor Dr. Muhammad Nukaim Alatas lebih memilih dalam pendidikan itu kan ada ta'lim, ada tarbiyah, kemudian ada ta'dib. Ta'dib ini lebih kompleks, ta'dib ini lebih mendalam. Pendidikan adab ini ta'dib, sehingga Rasul mengatakan adibu auladakum. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Apa 3 perkara itu jamaah sekalian? Yang pertama, hubbi nabiyyikum, mencintai nabinya, wa hubbi ahlul bait, mencintai keturunannya, wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Ini sangat penting jamaah sekalian, menjadikan sebuah landasan bagi anak-anak kita, melihat pendidikan yang sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Maka selaku orang tua wajib mendidik anak-anaknya dengan 3 permasalahan ini. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan didiklah anak-anak kalian agar mereka mencintai nabinya, mencintai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi penghulunya Nabi dan Rasul dari 124.000 Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul itu ada 124.000. Nanti ada yang masyhur 25, lalu kemudian ada ulul azmi. Dan Nabi kita adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi kita adalah Nabi yang diutus rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang luar biasa kecintaannya kepada kita umatnya. Nabi Muhammad SAW Nabi dan Rasul yang paling mencintai kita umatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada suatu hari Rasulullah SAW pernah menangis, dan tangisannya sampai mengguncang aras ar-Rahman. Tangisan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat ketika beliau membaca sebuah ayat di hadapan seorang sahabat Amr bin As, lalu kemudian tangisan beliau ini sampai mengguncang aras ar-Rahman. Bahkan Rasulullah sampai mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Rabb, ummati, ummati, ummati." Fabukiya Rasulullah. Ya Rabb, wahai Tuhanku, umatku, umatku, umatku. Lalu beliau menangis dan tangisannya luar biasa mendalam. Sampai-sampai jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, datanglah engkau kepada Muhammad, tanyakan apa sebabnya dia menangis. Dan sesungguhnya aku maha mengetahui." Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis, ya, aku lebih mengetahui. Lalu kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan menanyakan, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwasanya beliau membaca satu ayat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah ayat 118. Sebelumnya ayat 116, 117 itu kisah tentang Nabi Isa alaihissalam. Yang Allah menegur kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, apakah engkau yang menjadikan dirimu dan ibumu menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala?" Atau dikenal dengan konsep Trinitas, kan? Konsep orang-orang Nasrani, konsep secara teologi ketuhanannya itu Trinitas. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Bukan saya, dan saya berserah diri, ya, tidak menjadikan Nabi Isa anak Tuhan, ibunya Roh Kudus dan sebagainya sebagai Tuhan." Lalu kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 114, di mana Nabi Isa alaihissalam mengungkapkan sebuah ungkapan, dan ini yang membuat Nabi kita menangis. Apa ayatnya jemaah sekalian? Nanti bisa dibuka surat Al-Ma'idah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. In tu'adzibhum, jika engkau siksa mereka, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau ampuni, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha bijaksana. Dan Rasulullah ketika membaca ayat ini, yang teringat di dalam benak beliau adalah kita umatnya. Dan Rasulullah khawatir kita umatnya ini mendapatkan azab, siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga teringat dan Rasul langsung mengangkat tangan berdoa, "Ya Rabb, ummati, ummati, ummati." Wahai Tuhanku, umatku, umatku. Khawatir umat ini mendapatkan azab siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian jemaah sekalian, Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Sampaikan kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, sanuriduka fi ummatika, bahwasanya kami meridhoi umatmu dan kami tidak akan menyakitimu." Bayangkan masalah dari doa Nabi Muhammad, Allah meridhoi kita umatnya, umat Nabi Muhammad, dan Allah tidak akan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama, dengan doa Nabi Muhammad ini, ya, insya Allah umat Nabi Muhammad ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan masuk surga insya Allah. Cuman levelnya tergantung, ada tiga kelompok dari umat Nabi Muhammad ini cara masuk surganya. Ada yang bigoiri hisab, ya, ini VVIP Pak, cuman
yang bighairi hisab ini saingannya ketat. Jumlahnya hampir dalam hadis itu 70.000. Berarti saingannya para sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus saleh. Ya tapi harapan kita ada tipis-tipis Pak, harapan yang ini masuk lah. Ya, mudah-mudahan masuk Pak, ada harapan. Tapi kan harapannya saingannya banyak, dari para sahabat saja sudah ratusan ribu, tabi'in, tabi'in, salafus saleh. Ya, mudah-mudahan kita masuk yang hisab yasirah, masuk surganya hisab yasirah, hisabnya mudah gitu. Wa yazubillah, jangan sampai termasuk kelompok yang masuk surga lewat neraka gitu. Masuk surga tapi nanti paling buncit, paling akhir, karena dia punya dosa dan kesalahan dicuci dulu di neraka, wa yazubillah ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Rasulullah SAW mengatakan didiklah anak-anak kalian agar mencintai nabinya, kita mengetahui nabi kita adalah nabi yang sangat mencintai umatnya, maka kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka mencintai nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadis jamaah sekalian, Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman atau kualitas imannya kurang, tidak sempurna, hatta sehingga akuna, keadaan Nabi Muhammad lebih dicintai min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rasul mengatakan tidak dianggap beriman, tidak sempurna iman di antara kalian sehingga Nabi Muhammad lebih dicintai daripada mencintai orang tuanya, lebih dicintai daripada mencintai anak-anaknya, lebih dicintai daripada wan nasi ajma'in, manusia yang ada di alam jagat raya ini. Maka kita lebih mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari jamaah sekalian, di zaman Rasulullah, seorang sahabat yang dulunya sangat membenci kepada Nabi Muhammad sebelum masuk Islam, bahkan sahabat ini sempat ingin membunuh Rasulullah. Beliau adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, beliau sempat ingin menghunuskan pedangnya mencari Rasulullah dan ingin membunuh Rasulullah. Tapi setelah masuk Islam, dari doa Nabi Muhammad, Sayyidina Umar itu masuk Islam, doa dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah berdoa, Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam di antara dua umat. Maka Allah memilih Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Setelah masuk Islam jamaah sekalian, Sayyidina Umar itu kecintaannya begitu dalam kepada Rasulullah. Pada suatu hari Sayyidina Umar memegang tangan Rasulullah SAW dan mengatakan, mengungkapkan isi hatinya, cintanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi daripada kecintaan anak, istri, keluarga, harta, kecuali terhadap dirimu sendiri. Kemudian kata Rasulullah, wahai Umar, cintamu belum sempurna kecuali terhadap diriku sendiri. Kemudian Sayyidina Umar mengulang kembali, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi daripada kecintaan anak, istri, keluarga, harta, bahkan terhadap diriku sendiri. Jadi mencintai Rasulullah harus melebihi segalanya, termasuk kecintaan terhadap diri sendiri. Kemudian Rasul mengatakan, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, engkau sudah benar-benar mencintai. Cinta kepada Nabi itu harus betul-betul ya mas sekalian, melebihi kepada yang lain. Ya, kecintaan kepada Rasul. Kenapa jamaah sekalian? Ya kita harus betul-betul mencintai Rasulullah, karena dengan hadirnya Rasulullah, dengan diutusnya Rasulullah ke alam jagat raya ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, beliaulah yang mengajarkan kepada kita umatnya mengenal Tuhannya. Kita diajarkan agar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran inilah yang menjadikan kita selamat di dunia dan di akhirat. Lalu jamaah sekalian, bagaimana caranya kita mendidik anak-anak kita agar mereka mencintai Nabi? Ada beberapa tips jamaah sekalian agar kita selaku orang tua mengajarkan kepada anak-anak agar anak-anak ini mencintai Nabi. Yang pertama jamaah sekalian, ada sebuah buku Al-Usul ila Hubbi Rasul. Al-Usul ila Hubbi Rasul. Jadi tips agar kita mencintai Rasulullah SAW. Yang pertama jamaah sekalian, kalau ada sebuah ungkapan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata saya tak kenal ya ta'aruf. Kalau tidak kenal ta'aruf. Kalau
kalau kita tidak mengenal maka ta'aruf, ma'rifah, mengenal siapa? Ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatul Rasul. Kita mengenal siapa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengenal ma'rifatul Rasul, mengenal sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan lahir sebuah bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita. Mustahil kita akan mencintai Rasulullah kalau kita, anak-anak kita, keturunan kita tidak mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita mengenal lebih dalam, ya mas sekalian, bagaimana cara mengenal Rasulullah SAW lebih dalam? Maka pelajari yang namanya sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi SAW dari mulai nasab keturunannya. Kemudian kalau secara singkat ini, buku-buku sirah itu banyak pak. Ya, ada sirah Ibnu Hisam, ada sirah Ibnu Katsir, kemudian ada sirah yang tipis, tidak terlalu tebal, itu judulnya Rahiqul Makhtum, ya, tentang Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Sayyidul Rahman Al-Barakfuri, bestseller. Itu kalau dibaca mas sekalian, kita bagi dua kehidupan Nabi Muhammad. Rasulullah SAW dari umur 0 sampai dengan umur 63 tahun. 0 sampai dengan umur 63 tahun ini dibagi dua. Ada fase sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, umur 0 sampai dengan umur 40 tahun. Kalau hitungan Komariah, umur 0 sampai dengan umur 39 tahun, 6 bulan, 12 hari. Tapi kalau dikumplitkan hampir 40 tahun. Ini kita pelajari sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dipelajari dari keturunannya, ya, diasuh oleh siapa, apa yang terjadi sebelum diangkat menjadi dan Rasul. Allah mempersiapkan Nabi kita, Nabi Muhammad, dipersiapkan sebagai Nabi dan Rasul. Ya, bahkan alamat kenabian sudah ada sejak Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Contoh misalkan alamat kenabian, ketika Rasulullah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, alamat kenabian. Halimatus Sa'diyah menceritakan di dalam beberapa riwayat, dikisahkan di dalam buku sirah itu, beliau ini jasanya menyusui. Jadi biasa orang Arab itu ada jasa menyusui. Dan Halimatus Sa'diyah ini Bani Sa'diyah. Kenapa Allah memilih Nabi kita Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah, oleh Bani Sa'diyah? Karena disebutkan dalam sejarah Halimatus Sa'diyah atau Bani Sa'diyah adalah sebuah bani atau kabilah yang bahasa Arabnya paling terbaik. Dan Allah sudah mempersiapkan. Karena dari umur 0 sampai 4 tahun, umur 0 sampai 4 tahun ini kan umur belajar bahasa. Anak-anak kan sedang memorinya dari umur 0 sampai 4 tahun. Dari 4 tahun ini sedang bagus-bagusnya dia mulai belajar. Lalu ada sebuah kejadian yang luar biasa, persiapan Allah menjadikan Nabi ini, Nabi Muhammad ini insya Allah menjadi Nabi Rasul. Umur 4 tahun kan sudah dibelah pak dadanya, dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, kemudian dibersihkan, ya, dari nampan dari surga, kemudian ada air zam-zam dibersihkan, lalu kemudian dimasukkan kembali dan ditutup rapat. Hadisnya sahih teman sekalian. Lalu kemudian dari sini anak-anak yang melihat Nabi Muhammad saat itu dibelah dadanya datang mengadu kepada Halimatus Sa'diyah bahwasanya Muhammad kecil ada 2 orang laki-laki yang telah membelah dadanya. Kemudian Halimatus Sa'diyah merasa khawatir yang pada akhirnya umur 4 tahun dikembalikan kepada ibunya. Sehingga jamaah sekalian, Rasulullah sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sosok yang luar biasa nih. Karena ketika dibersihkan kata malaikat, inilah ya sesuatu yang akan merusak hati, diambil, dibersihkan, maka Allah simpankan di dalam tubuh Rasulullah itu rahmat kasih sayang yang luar biasa. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan fabima rahmatillahi lintalahum. Fabima rahmatillahi lintalahum. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka nabi kita menjadi nabi yang memiliki kaulan layyinan, perkataannya lembut, perilakunya baik, luar biasa. Bahkan kalau kita stretching ke umur dari mulai umur 40 tahun sampai dengan umur 63 tahun ini dibagi 2, ada dakwah di Mekah, ada dakwah di Madinah, ya, dibagi 2, fase Makkiyah, fase Madaniyah. Ketika Rasulullah SAW jamaah sekalian di tahun ke-7 kenabian itu dikenal dengan Amul Hazm, tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan?
Karena di tahun itu jamaah sekalian Nabi kita Nabi Muhammad SAW sangat sedih di tahun itu. Sedihnya apa? Ditinggalkan oleh istri tercinta Siti Khadijah binti Khalid radhiyallahu anha. Lalu kemudian ditinggalkan meninggal oleh pamannya. Yes, pamannya Abi Thalib. Lalu kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tahun itu Nabi Muhammad SAW lalu mencoba, karena di Mekah sudah tidak kondusif, tidak ada lagi pelindung, termasuk Abi Thalib ini termasuk pelindung, tidak ada yang berani yang melukai membunuh Rasulullah karena masih ada pamannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencoba dakwah keluar kota Mekah, yaitu ke Taif. Dakwah ke Taif. Sampai dakwah ke Taif jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang diterima oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW di Taif? Yang diterima saat itu bukan sambutan. Tidak seperti yang sekarang, Pak. Para kiai, para habaib kalau datang ke satu tempat itu disambut dengan meriah. Disambut dengan meriah. Tapi Nabi kita ketika merintis bukan disambut, Pak, tapi disambit. Beda, Pak, antara disambut dengan sambit. Bapak tahu disambit, Pak? Sambitnya di Baledogan, Pak. Nabi Muhammad dilempari batu sama anak-anak muda karena dihasut oleh Abu Jahal saat itu, sehingga dilempari batu dan wajah beliau dikisahkan itu berdarah, bibirnya pecah, ya, pelipisnya berdarah, sampai baju putihnya itu penuh dengan darah. Lemparan dari penduduk ahli Taif. Lalu kemudian menepilah Nabi kita Nabi Muhammad SAW di sebuah tempat. Ya, di Taif itu ada Masjid Taif. Di bawah, Pak, ada Masjid Taif. Jamaah sekalian kalau pergi umroh haji, mampir ke Taif, di situ dikisahkan dalam beberapa riwayat itu ada batu. Ya, ketika Rasulullah duduk di batu itu menyender karena kelelahan, batu itu elastis, mengikuti tubuh Rasulullah. Dan batu itu mengikuti seperti bantal, pada akhirnya mengikuti bagaimana Rasulullah SAW. Dan datang saat itu jamaah sekalian malaikat penjaga ahli Taif. Ya Rasulullah, jika engkau meminta kepada Allah penduduk ahli Taif ini dibinasakan, diangkat, kemudian dihancurkan, maka bisa dilakukan. Tetapi Nabi kita ini punya sebuah sifat kasih sayang. Fabima rahmatillahi linta lahum. Lalu kemudian Rasulullah mengangkat doa, ya Allah, ampunilah mereka, sesungguhnya mereka tidak tahu bahwasanya aku Rasul. Dan ya Allah, anugerahkan dari sulbi keturunan ahli Taif ini para pejuang Islam. Dan doa Nabi Muhammad diijabah Allah Subhanahu wa taala, sehingga di beberapa tahun kemudian para penduduk Taif ini semuanya masuk Islam, dan mereka para pejuang pembela agama Islam. Ini kisah jamaah sekalian harus kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang luar biasa menyampaikan dakwah. Ya, bahkan setelah itu Allah menghibur. Ya, nanti di tahun kesedihan itu Allah hibur, Pak. Dihiburnya dengan apa? Rasul dalam keadaan sedih dihibur dengan ayat yang tadi dibaca oleh Qari, surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Rasulullah SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Diisra mi'rajkan, Pak, diangkat, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau sudah diangkat ke langit, melihat permasalahan itu jadi kecil, Pak. Kecil, Pak, dunia ini jadi kecil. Dan langsung Allah hibur Nabi kita dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban sholat 5 waktu. Lalu kemudian inilah kisah jamaah sekalian yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kenali mereka tentang sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, yang kedua, agar kita mencintai Rasulullah SAW, maka ikutilah sunnah. Ikutilah sunnah Nabi, mengikuti sunnah, mengikuti apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, baik perkataan ataupun perbuatannya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, faman ahya an sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, sungguh dia telah mencintai. Bagi kita umat Nabi Muhammad ingin mengikuti sunnahnya.
sunnah dalam kehidupan, baik sunnah dalam ibadah, ya, bagaimana Rasul berwudu, bagaimana Rasul sholat, bagaimana Rasul melakukan ibadah puasa, bagaimana Rasulullah SAW melakukan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya, sunnah dalam ibadah, atau sunnah ghairul ibadah, atau sunnah ada disebutkan mahdoh ghair mahdoh. Dalam ibadah itu ada mahdoh, ada ghair mahdoh. Bagaimana Rasul tidur, bagaimana Rasul masuk kamar mandi, bagaimana Rasul makan, bagaimana Rasul berpakaian. Ikuti sunnahnya, ikuti sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengikuti sunnah, berarti dia telah mencintai Allah dan telah mencintai Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran jemaah sekalian, Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah Muhammad, sampaikan kepada umat ini, kepada kita semua, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, jika kita mencintai Allah, apa yang harus dilakukan? Fattabi'uni, maka ikutilah sunnahku, ikutilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Niscaya kita akan mendapatkan ganjaran. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi jemaah sekalian, apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam ibadah, dalam kehidupan ini, Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya ambil contoh sunnah kecil aja Pak. Bagi kaum laki-laki kita disunahkan untuk melaksanakan sholat itu ke masjid, betul nggak? Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ikuti sunnahnya. Ketika pahala yang dijanjikan oleh Allah, kita jalan dari rumah ke masjid, ganjarannya apa? Satu langkah kaki itu akan menghapus dosa. Langkah berikutnya akan mengangkat derajat. Ini kan dari pahala. Bagi orang yang melakukan salat sunat rawatib misalnya, ya, salat sunat rawatib yang disunahkan oleh Rasulullah qabliyah dan ba'diyah, itu ganjarannya luar biasa. Bagi orang, kata Rasulullah, barang siapa yang tidak meninggalkan salat sunat rawatib, maka Allah akan bangun istana surga. Ini satu ganjaran pahala yang luar biasa. Maka mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga agar kita mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka berakhlaklah seperti akhlak Rasul. Akhlak perilaku kita harus mencontoh bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Percuma Pak, kalau ibadah kita bagus, sholatnya, tahajudnya, sodakohnya, hajinya berkali-kali, umrohnya berpuluh-puluh kali, tetapi akhlaknya tidak mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW, dia termasuk orang yang bangkrut kalau dia tidak menjaga akhlak dan perilaku. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, itu ada seorang perempuan yang sholatnya, ibadahnya yang luar biasa." Kemudian Rasul mengatakan, "Hiya min ahlin nar." Dia termasuk ahli neraka karena tidak menjaga lisan dan perilakunya. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Atadrunal man muflis?" Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut? Kemudian kata para sahabat, "Anu bangkrut Pak, anu bangkrut," kata para sahabat, "Ya Rasul, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya kekayaan." Tapi Rasulullah mengatakan itu secara kacamata dunia. Orang yang bangkrut nanti di akhirat adalah orang yang membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala ibadah yang lainnya, tapi dia akhlaknya buruk, tidak menjaga lisannya dan tidak menjaga perilakunya, sehingga nanti banyak orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, dia di dunia telah bergibah, dia di dunia telah menfitnah, dia di dunia telah berlaku zalim, diambil pahala habis, masih ada orang yang datang. Ya Allah, dia telah melakukan hal-hal yang tidak adil, kemudian Allah mengambil dosa orang tersebut kemudian diberikannya. Itulah orang yang bangkrut. Maka hati-hati jemaah sekalian, adab ini penting, sehingga akhlak yang dicerminkan oleh Rasulullah SAW luar biasa. Dan Allah mengutip, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran menyebutkan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah."
Sungguh ada dalam diri Nabi kita uswatun hasanah, suri teladan yang begitu baik. Bahkan akhlak Nabi kita disebutkan di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh dalam diri Rasulullah memiliki khuluqin azim, akhlak yang mulia. Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Kemudian kata Siti Aisyah, khuluquhu kal Qur'an. Akhlak Rasul itu seperti Al-Qur'an yang berjalan di atas muka bumi ini. Al-Qur'an menjadi perilaku, menjadi adab, menjadi akhlak Rasulullah SAW. Bahkan Rasul mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Seluruh ibadah yang kita lakukan akan melahirkan perilaku. Contoh ibadah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perilaku fahsya wal munkar. Ibadah puasa ujung-ujungnya akhlak. Ibadah haji ujung-ujungnya akhlak. Ibadah zakat ujung-ujungnya akhlak. Semua akhlak jemaah sekalian. Ya, kalau ibadah puasa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah zakat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat itu sebagai pembersih, selain pembersih harta, pembersih jiwa. Tuzakkihim wa tutahhiruhum. Orang kalau yang berzakat, Pak, orang yang sering mengeluarkan zakat, infak, sedekah, maka perilaku anaknya baik. Allah akan hilangkan sifat bakhil. Allah akan hilangkan sifat tamak, rakus. Orang yang mendapatkan muzaki, dalam artian ada muzaki, ada yang mustahik, yang menerima zakat, itu Allah juga akan berikan akhlak. Ya, sehingga zakat ini akan mengislahkan kehidupan tatanan masyarakat. Yang muzakinya hilang sifat rakus, hilang sifat bakhil, yang menerimanya akan lahir kecintaan dan kasih sayang, hilang sifat hasad. Coba aja Pak, kalau di sini ada masyarakat Pak, ya, kemudian ada orang kaya, itu sering dia infak, sedekah, zakat, maka lingkungan sekitarnya akan mencintainya. Tapi kalau ada rumah orang kaya, dia bakhil, ya, bakhil mereka secap jahit arah mereka naon Pak, bakhil koretna minta ampun. Kemudian akan terjadi musibah, misalkan dia kemalingan, kebakaran, maka masyarakat sekitar bayalah anteplah. Antep diantepin Pak. Benar ya Pak? Bah antepin koret semua syukur, puas, dipuas bahkan. Ya. Dan ini memang yang terjadi jemaah sekalian. Semua ibadah itu pada akhirnya menjadikan akhlak yang mulia. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perilaku Rasulullah SAW ini akhlaknya luar biasa. Tidak pernah Rasul secara lisan, secara perbuatan menzalimi orang lain, tidak pernah. Rasulullah SAW mengatakan khiyarukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Rasulullah berakhlak terhadap pembantunya. Tidak pernah Rasulullah itu mencaci, memaki pembantunya. Rasulullah berakhlak terhadap para sahabat yang luar biasa akhlak Rasulullah. Bahkan terhadap orang-orang Arab Badu yang tidak memiliki dalam artian tata krama ya, tapi Rasul memberikan satu kebaikan-kebaikan yang luar biasa akhlak Rasulullah SAW. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupannya tidak pernah menzalimi orang lain. Sebelum meninggal Rasulullah SAW pernah mengumpulkan para sahabat, dikumpulkan. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang pernah aku zalimi? Semua sahabat diam. Kemudian Rasul mengulang, adakah di antara kalian yang pernah aku zalimi? Semuanya diam. Dan Rasul mengulang kembali, adakah di antara kalian yang pernah aku zalimi dalam kehidupan bersama Nabi? Tiba-tiba jemaah sekalian, di antara kerumunan para sahabat itu ada yang ngacung. Seorang laki-laki setengah baya disebutkan, saya ya Rasulullah. Itu agak sedikit heboh juga. Sayyidina Umar sempat marah, ini ngapain ini orang ini? Ya. Siapa nama sahabat tadi? Saya ya Rasulullah. Beliau adalah seorang sahabat Uqasyah radhiyallahu anhu. Uqasyah. Ya. Kemudian Rasul mengatakan,
kemari wahai Ukasha, apa yang sudah aku lakukan terhadap dirimu? Kemudian kata Ukasha, jemaah sekalian, ya Rasulullah, dulu aku ingin setelah peristiwa peperangan dikisahkan, dulu aku ingin mencium kakimu. Rasul di atas unta. Ukasha ini ingin mencium kaki Rasulullah, tapi Rasul tidak melihat ada Ukasha di bawah. Tiba-tiba jamaah sekalian, tongkat Rasulullah ini mengenai dada Ukasha, mengenai tubuh Ukasha. Kemudian kata Rasulullah kepada Bilal, Bilal ambilkan tongkat yang saat itu digunakan. Kemudian dibawalah tongkat tersebut. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Ali mengatakan kepada Ukasha, wahai Ukasha, jika engkau ingin mengkisos Rasulullah, maka kisoslah saya, karena nasab keturunannya sama. Jadi bolehlah badal kisos boleh, yang mengganti kisos. Ya, di sini ada yang mau badal kisos, nanti di Saudi boleh badal kisos, ya, mengganti kisos. Ya, dan Sayyidina Ali saat mengatakan, ya Ukasha, jika engkau ingin mengkisos kepada Rasulullah, maka kisoslah saya. Tapi Rasulullah biarkan Ali, biarkan Ukasha ini membalas apa yang telah Rasulullah perbuat saat itu. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ukasha mengatakan, ya Rasulullah, dulu tongkatmu mengenai tubuhku sedangkan aku sedang telanjang dada. Lagi buka dada, apa telanjang dada. Lalu kemudian Rasulullah SAW membuka kancing bajunya, terlihatlah dada yang putih bidang. Ya. Kemudian Ukasha mendekat dengan membawa tongkat tersebut, jemaah sekalian. Lalu kemudian tiba-tiba Ukasha memeluk dan mencium tubuh Rasulullah SAW, dan Ukasha mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang tega melukai tubuh orang yang paling aku cintai? Sesungguhnya aku ingin kulitku dan kulitmu bersentuhan tanpa ada penghalang. Jadi rupanya Ukasha ini bukan mau mengkisos. Sejak dulu dia ingin memeluk dan mencium Rasulullah SAW, dan kesempatan itulah di akhir hayat kehidupan Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabat, jika kalian ingin melihat calon ahli surga, maka lihatlah Ukasha radhiyallahu anhu. Ini akhlak Nabi jemaah sekalian, akhlak Rasul ini akhlak yang luar biasa. Maka akhlak kita terhadap keluarga, terhadap tetangga, terhadap masyarakat ini akhlak harus akhlak yang baik, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang ada di rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita mencintai Nabi Muhammad SAW, ajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya membaca sholawat itu merupakan bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Orang yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW adalah orang yang termasuk mencintai Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, rogima anfun, celaka rugi bagi seseorang yang ketika disebutkan namaku, disebutkan nama Nabi Muhammad, tapi dia tidak bersalawat. Orang yang paling bakhil adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW, itu bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, dan itu perintah. Di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Kata Ibnu Katsir, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan salawat Allah kepada Nabi beda dengan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Ibnu Katsir, salawat Allah kepada Nabi Muhammad itu tasyrifan wa ta'ziman. Tasyrifan wa ta'ziman, Allah mengangkat derajat nama Nabi Muhammad SAW. Nama Nabi kita ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga jamaah sekalian, Nabi kita Nabi Muhammad SAW Allah muliakan. Jamaah sekalian, tidak pernah kita menemukan di dalam Al-Quran ayat
yang ketika Allah memanggil Nabi kita dengan sebutan namanya? Enggak ada. Beda ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lain. Contoh misalkan Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Musa, ya Yahya, ya Isa. Tapi kita tidak akan pernah menemukan di dalam Al-Quran ya Muhammad. Pernah Bapak menemukan ayat Allah memanggil nama Nabi Muhammad langsung dengan namanya? Tidak pernah. Allah muliakan, Allah panggil nama Nabi Muhammad ini bukan dengan nama Muhammad, ya Muhammad, tidak pernah. Tapi Allah panggil namanya, Allah panggil Nabi Muhammad ini dengan gelar. Dengan gelar. Dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi. Dalam surat Muzammil, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir. Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad itu dengan sebutan namanya, tidak pernah. Ketika Allah sebutkan nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, pasti diikuti dengan gelar, dengan predikat Rasulnya. Kalau Nabi yang lain jarang. Tapi kalau Allah menyebutkan nama Nabi Muhammad, maka Allah ikuti dengan gelarnya. Dalam surat Al-Fat misalnya, Allah menyebutkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dalam ayat yang lain, maka Muhammad, tidaklah Nabi Muhammad ini abai ahadun min rijalikum, walakin Rasulullah. Ini kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Jemaah sekalian, Allah itu mengangkat derajat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Allah memanggil dengan namanya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya, nabi dan rasul. Bahkan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya, ketika orang bersyahadat, ya, bersyahadat itu diikuti dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bahkan dalam sehari 24 jam nama Nabi Muhammad menggema di alam jagat raya, tidak pernah berhenti, non-stop. Barusan azan tadi jam 7. Sekarang azan di mana, Bang? Di wilayah lain azan. Nanti jam 10, jam 11 azan di Mekah. Azan terus dari masyrik wal maghrib, azan itu tidak pernah putus. Di Garut nyambung ke Bandung, di Bandung nyambung ke Purwakarta, di Purwakarta nyambung ke Karawang, di Karawang nyambung ke Cikarang, ke Bekasi, terus Pak, ke Jakarta terus sampai ke wilayah luar negeri, terus sampai berputar min bainal masyriq wal maghrib. Azan itu tidak terputus, dan di sana ada kalimat nama Nabi Muhammad yang menggema, tasyrifan wa ta'zim. Nah, maka bagi kita jemaah sekalian, perbanyak kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca salawat kepada Rasul, satu kali dia membaca salawat, maka Allah berikan kebaikan 10 kali lipat. Kita baca satu kali, Allah berikan ganjaran 10 kebaikan. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang membaca salawat 100 kali, maka Allah berikan kemudahan. Dia kalau punya permasalahan 100 permasalahan, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Salawat kepada Rasul, bahkan dalam hadis sahih disebutkan, aksiru, perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat. Hari Jumat, Pak. Hari Jumat itu perbanyak kita membaca salawat. Orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia orang yang paling dekat kedudukannya nanti bersama Rasulullah SAW. Ini bentuk kecintaan kepada Nabi itu, kita sambil duduk, sambil banyak-banyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salawat yang panjang, salawat Ibrahimiyah. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini baca salawat Ibrahimiyah. Kalau misalkan salawat yang pendek, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Agak panjangan, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bisanad ila yaumil din. Banyak membaca salawat kepada Rasulullah akan memberikan
sebuah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian jemaah sekalian, ajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang merindukan kepada kita umatnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan dalam riwayat, Rasulullah SAW itu pernah mengatakan kepada para sahabat yang hadir, kata Rasulullah, aku merindukan saudara-saudara. Aku merindukan saudara-saudara. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu? Kemudian Rasul mengatakan, antum ashabi. Antum ashabi. Kalian adalah sahabat. Yang aku rindukan adalah umat setelah kalian, di mana mereka beriman kepadaku, mengikuti sunnahku, walaupun mereka tidak bersama. Kita ini 1443 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah, karena kita beriman kepada Rasulullah, kita mengikuti sunnahnya, dan Rasulullah merindukan kita umatnya. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat itu kerinduannya dalam. Orang-orang yang mencintai Nabi itu akan ada kerinduan, rindu ingin ziarah ke makam Rasulullah, rindu nanti kita ingin hidup bersama Rasulullah, sebagaimana kita rindu kepada anak kita, istri kita, keluarga kita, kan ada kerinduan yang sudah lama tidak bertemu. Tapi kerinduan kita kepada Rasulullah harus lebih dalam kerinduan. Sebagaimana ada kisahnya mas sekalian, seorang sahabat yang dulunya hamba sahaya, namanya Bilal bin Rabah. Bilal ini dikenal dengan muazzin Rasulullah. Bilal muazzin Rasulullah. Kenapa Bilal menjadi muazzin Rasulullah? Karena Bilal ini ya mas sekalian, beliau azan di zaman Rasul. Setelah Rasulullah wafat, tidak pernah Bilal azan lagi. Bukan malas azan, bukan malas Bilal untuk azan, tapi Bilal itu pensiun dari azan, karena kalau Bilal azan tidak sanggup dia azan, tidak sanggup karena kerinduannya kepada Rasulullah. Sehingga Bilal itu kerinduannya saking menggebu kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau mencoba pergi ke wilayah Syam. Beliau tinggal di wilayah Suriah. Di wilayah Suriah, Bilal tinggal di sana beberapa waktu. Lalu kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu malam Bilal bermimpi dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Lalu kemudian Rasul mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, tidakkah kau merindukanku? Ya Bilal, tidakkah kau merindukanku? Lalu kemudian keesokan harinya Bilal terbangun. Lalu kemudian beliau bergegas, berkemas dan pergi ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Lalu beliau mengucapkan salam. Sunnahnya Pak, kalau ziarah ke makam Rasul, ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ucapkan salam ketika kita datang ziarah ke makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Dan Bilal datang mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan menangis. Lalu kemudian datanglah Abu Bakar Siddiq meminta kepada Bilal, karena sudah masuk waktu sholat azan. Bilal menolak. Kemudian datang Sayyidina Umar, ya Bilal azan. Bilal pun menolak. Kemudian Bilal mengatakan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai Sayyidina Umar, bagaimana mungkin aku bisa azan? Karena dulu kebiasaan Bilal, jemaah sekalian, Bilal kalau sudah azan, beres azan dia akan ke rumah Rasulullah, karena kan dekat. Antara mimbar dengan pintu rumah Rasul itu adalah Ar-Raudhah. Disebut Raudhah, ya. Itu taman surga. Raudhah taman surga. Makanya kalau ke Masjid Nabawi itu penuh Pak di Raudhah. Bilal kalau habis azan dia akan mendekat ke pintu Rasulullah, ke pintu rumah Rasulullah, kemudian dia ketuk pintu Rasulullah. Walaupun sudah terdengar Bilal azan, tapi kebiasaan Bilal, kata Bilal, saya kalau sudah azan biasa mendekat ke pintu Rasulullah kemudian mengetuk pintu rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, memanggil Rasulullah SAW. Itu kebiasaan Bilal. Nah, sekarang kata Bilal kepada Sayyidina Umar, masa saya harus mengetuk kemana? Ketika itu jemaah sekalian, tiba-tiba datang cucu Rasulullah SAW, Ahlul Bait, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lalu kemudian Bilal melihatnya, lalu kemudian
Bilal memeluk cucu Rasulullah Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian Bilal mengatakan, aku mencium aroma tubuh Rasulullah. Aku mencium aroma tubuh Rasulullah SAW. Lalu kemudian Sayyidina Hasan dan Husain meminta kepada Bilal, wahai paman, azan sebagaimana engkau azan di zaman kakek Rasulullah SAW. Saat itu Bilal tidak mampu untuk menolak permintaan cucu Nabi. Kalau Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ditolak, tapi karena cucu Nabi yang memintanya mas sekalian, lalu kemudian Bilal pun azan. Bilal azan ya mas sekalian. Di dalam riwayat disebutkan Bilal pun membenarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geger Madinah. Para sahabat yang di pasar, yang di rumah-rumah mendengar, ini suara Bilal. Karena kan sudah lama Bilal tidak pernah menggunakan azan, saat itu memandangkan azan. Bahkan para sahabat mengatakan, Abu Isa Rasulullah, apakah Rasul diutus kembali? Karena kaget ada Bilal azan. Cek bahasa Sunda sisi narian itu azan Bilal. Lalu kemudian Rasul Bilal melanjutkan azan, asyhadu an la ilaha illallah. Para penghuni sahabiyah, perempuan-perempuan sahabat di rumah itu keluar karena kaget mendengar suara Bilal yang sudah tidak asing, muazin Rasulullah. Kemudian mereka menyangka Rasul dibangkitkan, Abu Isa Rasulullah, apakah Rasul dibangkitkan kembali? Lalu kemudian sampailah di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal berhenti, tidak sanggup melanjutkan azannya. Karena ketika menyebutkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pikirannya, perasaannya terbayang hidup bersama Nabi. Dan pada akhirnya Bilal menangis terseduh-seduh, dan disebutkan dalam kisah itu jemaah sekalian, penduduk Madinah semuanya menangis ketika Bilal azan, dan mereka merasa rindu, muncul kerinduannya ingin hidup bersama Rasulullah SAW kembali. Ya kalau kita sudah pernah pergi haji umroh Pak, pergi haji umroh, kalau misalkan kita mendengar bacaan-bacaan atau azan kayak di Mekah, azan kayak di Madinah, atau suara-suara imam Mekah, imam Madinah, itu memori kita akan terngiang, tergambar, wah Masya Allah di Mekah luar biasa sholatnya, ininya, akan terngiang Pak, akan tergambar, kita akan rindu pingin pergi haji lagi, pingin pergi umroh lagi. Coba tanyakan yang sudah pernah pergi haji, pergi umroh, itu kalau di Indonesia dia mendengar azan seperti azan di Mekah, kemudian ada imam seperti imam yang sholat di Madinah, di Mekah, itu akan kerinduannya terngiang, kerinduan di Mekah, di Madinah. Dan begitu pula para sahabat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka begitu dalam kerinduannya kepada Rasulullah SAW. Dan terakhir jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Nabi ini bekal kita Pak. Didiklah anak-anak kalian agar mereka mencintai Nabi ini. Pada suatu hari jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul ketika sedang khutbah, Rasul sedang menyampaikan ayat-ayat Allah, dan yang dibahas adalah tentang peristiwa hari kiamat, as-sa'ah, hari kiamat. Semua para sahabat duduk menyimak, merenung apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang hari kiamat. Peristiwa hari kiamat yang begitu dahsyat hari kiamat itu, dan para sahabat menyimaknya dengan luar biasa. Lalu kemudian tiba-tiba kucuk-kucuk datang orang Arab Badui, Al-Arabi, Arab Badui. Kemudian Arab Badui ini mendengarkan khutbah Rasulullah SAW ketika Rasul menceritakan tentang hari kiamat. Lalu kemudian tiba-tiba Arab Badui ini, ya beda dengan para sahabat yang lain yang mendengarkan tidak berani, ya. Dengan Arab Badui ini dia langsung bertanya, lagi tegang-tegangnya menceritakan hari kiamat, Arab Badui langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Ketika Rasul menjelaskan tanda-tandanya peristiwa kiamat, maka ya, si Arab Badui bertanya, kapan hari kiamat itu terjadi ya Rasulullah? Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaan Arab Badui karena masuk waktu sholat. Lalu kemudian Rasulullah SAW melaksanakan sholat.
Lalu kemudian setelah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beres sholat, Rasulullah SAW mengatakan, siapa tadi yang bertanya tentang mata sa'ah? Kemudian kata Arab Badu, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan kepada sahabat Arab Badu tadi, apa yang sudah engkau persiapkan jika engkau bertemu dengan hari kiamat? Jadi Rasul balik nanya, lamun nanya, iraha si kiamat? Ya, kapan hari kiamat itu? Kemudian Rasul mengatakan, bekal apa yang sudah engkau persiapkan jika kiamat itu tiba? Kemudian si Arab Badu mengatakan, ya Rasulullah, saya berbekal dengan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah yang lainnya, ya, ibadah. Tapi ada satu bekal yang akan saya bawa ketika kiamat itu terjadi. Kemudian Rasul bertanya, apa itu? Sahabat tadi mengatakan, aku mencintaimu ya Rasulullah. Aku mencintaimu ya Rasulullah. Itu menjadi bekal Arab Baduy ketika dia bertemu dengan hari kiamat. Bekalnya itu, aku mencintaimu ya Rasulullah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh banyak para sahabat, disebut dengan hadis mutawatir karena banyak para sahabat yang menyaksikan. Kemudian Rasul mengatakan kepada Arab Baduy tadi, al-mar'u, seseorang itu nanti dia akhir ma'aman ahbablah. Seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Kemudian kata para sahabat, ketika kami mendengar hadis ini, hadis Nabi, almarhum, seseorang bersama dengan orang-orang yang dicintainya nanti di yaumul akhir, kata para sahabat, kami merasa senang dan bahagia karena hadis ini menjadi bekal mereka bersama dengan Rasulullah SAW nanti di yaumul akhir. Seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita akan bersama dengan Rasulullah SAW. Ini bagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis dari Rasulullah, ajarkan anak-anak kalian mencintai Rasulnya, mencintai Nabinya, ajarkan anak-anak kalian untuk mencintai Ahlul Bait. Kenapa Rasul memerintahkan mencintai keturunannya? Ahlul Bait ini harus dicintai karena nanti jamaah sekalian, Ahlul Bait ini juga yang akan menyelamatkan, ya. Ketika kita ini sekarang masuk di fase, kata Rasulullah, fase kehidupan umat Islam itu ada 5 fase. Fase nubuah, fase kenabian bersama Nabi, kemudian fase khulafaur rasyidin, fase bersama para sahabat. Kalau fase nubuah 23 tahun, fase khulafaur rasyidin 33 tahun, 30 tahun, kemudian fase mulkan a'dhan, kerajaan-kerajaan. Nah, ini berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Bahkan ada sebagian meneliti habisnya masa mulkan a'dhan ini, kerajaan ini, dengan runtuhnya Turki Utsmani selesai, dan kita masuk ke fase kehidupan sekarang dikenal dengan fase Jababit. Setelah itu kapan waktunya, wallahu a'lam bishawab, maka Rasul mengatakan nanti umat Islam akan masuk ke fase yang kelima, yaitu fase khilafah mursidah ala minhajin nubuwah. Khilafah mursidah ala minhajin nubuwah, atau dikenal dengan fase Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi ini merupakan Ahlul Bait. Imam Mahdi ini merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau sekarang muncul Imam Mahdi, ya, kayak misalkan orang berbaiat ini kayaknya Imam Mahdi seperti Abu Bakar Al-Baghdadi misalkan, dengan gerakan di sini. Ada orang merasa, oh ini kayaknya Imam Mahdi, kemudian dia berbaiat, dia ikut berjuang, padahal kan hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan nanti Imam Mahdi ini akan dibaiat di Makkah Mukarramah, di dekat Ka'bah. Ya, lalu kemudian peristiwa ini peristiwa akhir zaman, ya, dan kita dianjurkan untuk mencintai Ahlul Bait. Dan yang terakhir, kita diperintahkan didiklah anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, dibaca, ditadaburi, ditafakuri, kemudian dihafalkan dan diamalkan. Ya, inilah pendidikan asas bagi kita, bagi umat Islam. Jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita ini di zaman yang luar biasa. Bisa jadi sistem pendidikan ini dirusak, ya, dijauhkan anak-anak dari pendidikan-pendidikan yang baik, ya. Maka kitalah selaku orang tua, ibu dan bapak, didiklah anak-anak kita untuk mencintai nabinya, untuk mencintai
mencintai Ahlul Bait dan untuk mencintai Al-Quran. Ini mungkin yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan jamaah sekalian. Qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jamaah sekalian, kurang tadi ada tausiah dulu saya. Insyaallah mudah-mudahan kurang biasa dan insyaallah mudah-mudahan kurang saya berusaha jangan Rasulullah